Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus yang melimpah. Semoga saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudaraku, seperti biasanya, mari kita memulai saat teduh kita dengan berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami, terima kasih buat sepanjang hari yang telah kami lalui bersamamu. Engkau telah memberkati dan menopang segala sesuatu yang kami lakukan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini apabila ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, maka kami berdoa kepadamu memohon agar kuasa kesembuhan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat dalam keluarga, masalah pernikahan, pekerjaan, keuangan, dan pelayanan. Ya Bapa, Engkau Maha Tahu apa yang sedang dialami oleh setiap saudara kami, dan kami berdoa memohon campur tangan dan pertolongan-Mu untuk setiap masalah yang dihadapi. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik dan kekuatan untuk bisa berjalan terus. Karuniakanlah hikmat dan pengertian mengenai kehendak-Mu dalam setiap masalah. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk memulai saat teduh. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kami pengertian akan apa yang kami dengarkan, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali saudara pernah mendengar atau membaca berita mengenai rumah tangga yang suami dan istrinya tidak berbicara selama bertahun-tahun, namun tetap mempertahankan rumah tangganya dari perceraian. Seringkali suami dan istri tidak berbicara selama bertahun-tahun disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele, seperti tersinggung oleh suatu perkataan atau perbuatan yang melukai. Hal itu kemudian menjadi akar pahit di dalam hati, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebetulnya kita tidak bisa mengendalikan apabila orang lain mengeluarkan perkataan atau melakukan perbuatan yang melukai kita. Namun, apa yang bisa kita kendalikan 100% adalah reaksi kita terhadap hal tersebut, dan berapa lama kita akan menahan pengampunan kita terhadap orang yang melukai kita tersebut. Pengampunan adalah sebuah pilihan, yaitu pilihan antara mengampuni atau menyimpan kepahitan. Apabila kita memilih untuk mengampuni, maka kita akan menerima kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk benar-benar mengampuni orang tersebut, dan dengan demikian bisa membebaskan diri kita dari ikatan kepahitan hati. Apabila kita memilih untuk tidak mengampuni, maka kita pasti akan menyimpan kepahitan di dalam hati kita yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak efek samping seperti penyakit, terhambatnya pertumbuhan rohani, dan masih banyak lagi. Dalam Ibrani 12 ayat 15 yang baru saja kita baca, Allah ingin kita menerima kasih karunia-Nya yang akan menjauhkan kita dari akar pahit. Allah ingin kita mengampuni dan berdoa bagi orang yang telah melukai kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengampunan merupakan prinsip yang penting karena mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus, dan beberapa alasan mengapa kita harus melakukannya adalah: alasan yang pertama adalah ketaatan terhadap ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni sesama dalam doa Bapa kami, seperti yang tercantum dalam Matius 6 ayat 14-15. Ini dianggap sebagai bagian penting dari ketaatan terhadap ajarannya. Alasan yang kedua adalah sebagai wujud kasih.
Pengampunan adalah tindakan yang mencerminkan kasih Allah. Di dalam Alkitab, kita diajarkan untuk mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita dan memberi pengampunan kepada sesama kita. Alasan yang ketiga adalah untuk menghindari kebencian dan dendam. Tidak mengampuni dapat membawa perasaan kebencian dan dendam yang merusak hubungan dan kesejahteraan pribadi. Dalam hal ini, mengampuni membantu melepaskan beban emosional. Alasan yang keempat adalah untuk memperbaiki hubungan. Mengampuni orang lain dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak. Ini adalah langkah penting dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini kita semua diberkati dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Terima kasih karena firman-Mu telah mengajarkan kami untuk tidak menahan pengampunan karena hal itu bisa merugikan kami. Berikanlah kami hati yang lemah lembut dan berbelas kasihan, sehingga kami bisa selalu belajar untuk mengampuni orang lain seperti halnya Engkau telah mengampuni kami. Bapa, di sepanjang malam saat kami beristirahat, kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami, dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Kami serahkan seluruh hidup kami dan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon pertolongan dan campur tangan-Mu dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Malam ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami memohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami memohon keselamatan dan belas kasihan bagi jiwa-jiwa terhilang di Indonesia. Kiranya Engkau mencurahkan roh-Mu dan karunia-karunia bagi para pekerja-Mu di Indonesia, sehingga terjadi kebangunan rohani dan pengabaran Injil yang berapi-api. Kiranya Indonesia memancarkan terang Kristus melalui orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.